sekarang kita berada di Malioboro. Malioboro itu merupakan tempat yang sangat ikonik di Jogja, bumbu gitu loh. Jadi benar-benar semua orang yang ke Jogja itu wajib banget untuk mendatangi Malioboro ini. Malioboro ini menjadi pusat perbelanjaan, sangat rame kapanpun, dan jamnya tuh nggak ada waktu tertentu, kapanpun dia rame, kapanpun dia sepi, dia tetap selalu rame. Halo Ki. Halo Ko. Kembali lagi ya di Ya. Kampung Halus ini. Kiwa memang jarang sekali nongol ya di video-video. Ya kesibukan kok. Sibukan ya. Kesibukan kita yang kadang nggak sempat. Gak sempat ya. Nggak sempat juga. Iya. Tapi saya dengar dari Kisiling juga katanya Kiwa ini sering di belakang kamera juga ya Ki ya. Iya benar. Jadi justru kesibukannya praproduksi dan Iya, benar-benar. dan untuk teknis-teknis dibantu teman-teman yang lain banyak. Benar-benar. Ada Ko Joni, ada si Zain, Ilham, ini bantu-bantu kita juga semuanya ini. Oke. Nah, kita kan sekarang lagi di Malioboro nih Ki ya. Ya betul. Malioboro ini ikonik sekali di Jogja. Orang-orang pasti bakal datang ke sini kalau misalkan ke Jogja ya. Iya, Nggak iya, mungkin iya. nggak ke sini kalau misalkan nggak ke Jogja. Bener. Nah, saya pengen tahu nih Ki, asal usul Malioboro itu apa sih Ki? Nah. Namanya tuh kok bisa jadi Malioboro gitu? Betul. Jadi Malioboro ini satu istilah yang di Jawa sendiri cukup unik. Cukup unik, oke. Jadi berasal dari Malioboro. Jadi Malio itu jadilah wali. Jadilah, oh iya. Jadi iya. jadilah wakil Tuhan. Boro itu mengembara. Oh, mengembara. Jadi jadilah wakil Tuhan yang mengembara. Mengembara, iya. Artinya itu sudah melalui tahap-tahap tahap-tahap menjadi kayak ini proses penciptaan Adam. Iya, benar. Jadi Adam itu terbuat dari tanah, terus tanah yang diberikan nama-nama segala benda, ilmu-ilmu pengetahuan, Iya. nama-nama segala benda itu akhirnya tanah itu jadi ditinggikan. Kalau bahasanya itu ada namanya Siti Hinggil. Di sana di Malioboro itu ada di Keraton Jogja ada Siti Hinggil. Setelah itu proses-prosesnya itu dan pada akhirnya jadilah wali yang mengembara. Berarti nama Malioboro ini bukan cuma sekedar nama ya Ki ya? Tidak sekedar nama tapi ada filsafatnya yang mendalam. Filsafatnya dalam banget memang saya dengar. Benar. Dan di sini memang jadi sentra kok, sentra. Iya benar. Sebenarnya sentra dari bagaimana manusia itu beraktivitas, memberikan manfaat pada orang lain setelah dia merenungkan dirinya. Makanya jalan ini adalah poros dari Gunung Merapi sampai dengan Laut Selatan. Oh iya benar. Iya, Gunung benar. Merapi ini Gunung Merapi. kalau dalam wayangnya itu Wisanggeni dan di Laut Selatan itu Ontoseno. Ontoseno sama Wisanggeni ini puncaknya adalah di Keraton Yogyakarta. Pusatnya begitu. Jadi ini poros linier dari Merapi sampai ke Laut Selatan. Laut Selatan, benar. Nah inilah yang harus sebenarnya perlu dimaknai oleh masyarakat bahwa kalau ke Jogja mampirlah ke Malioboro dan renungkanlah bahwa tugas manusia itu adalah untuk memberikan manfaat dan jasa kepada orang yang lain. Iya benar. Ayo kok sambil jalan Oke, gitu. kita sambil jalan ngobrol-ngobrol. Iya. Kenapa sih jalan ini tuh dianggap penting banget buat Jogja Ki? Ada unsur ekonominya. Oh. Nah, ini ekonomi di sini memang sentra dari UMKM, usaha mikro kecil menengah di Jogja. Juga unsur-unsur politik. Di sini ada yang namanya kantor gubernur. Oh iya. Setelah itu juga ada yang namanya itu kantor DPRD. Itu ada di sini semua. Ada di sini. Jadi berarti kayak kantor-kantor lembaga yang besar-besar ada di daerah Ada sini di ya? Malioboro. Dan kita ketahui bahwa yang namanya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono itu adanya di gubernuran situ. Oh iya. Nah, ini makanya jalan ini sangat ada politiknya, ada ekonominya. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini, tumplek-blek, masyarakatnya juga pada akhirnya
menjadikan kawasan ini kawasan sentra dari para wisata di Yogyakarta. Iya, benar. Makanya saya lihat di sini sih selalu rame di sini ya. Selalu rame. Tidak pernah sepi. Betul kok. Mau malam, mau siang, mau pagi selalu sepi. Dan ini masyarakatnya kan pada jualan-jualan di sini. Iya, benar. Manfaatkan untuk mencari kehidupan di sini. Benar. Soalnya ini menjadi satu spot wisata yang terbesar juga. Nomor betul. satu ya, Ki? Nomor satu di Jogja ya di sini gitu. Soalnya orang-orang kalau misalkan ke Jogja tanpa ke sini itu hambar, Ki. Hambar sekali, Ki. Seakan-akan ya nggak ke Jogja gitu. Iya, benar. Soalnya pusat oleh-oleh semuanya ada di sini. Benar, iya. Nah, ini tuh tempat tulisannya ini yang paling disukai orang Malioboro. Ini adalah satu spot orang pasti foto-foto selalu di sini ya. Betul. Padahal ini cuma papan jalan biasa gitu ya. Iya, papan nama jalan Malioboro, tapi orang-orang pasti selalu buat foto di karena sini. ada tulisannya itu sebenarnya. Benar. Nah, ini untuk pandemi corona ini yang perlu adalah tidak terjadi penumpukan massa, sehingga perlu ditambahin tulisan-tulisan gini di sepanjang ini. Jadi awalnya cuma satu di sini ya, betul. Ini kan social distancing harusnya ya. Benar. Jadi protokol keamanan COVID ini harus ditetapkan juga ya. Nah, benar. Di masa pandemi seperti ini. Tapi saya lihat ramai juga ya, Ki ya. Sangat Walaupun ramai. pandemi kayak gini, ini selalu ramai di sini ya. Selalu ramai. Dan nggak pernah sepinya. Nggak pernah sepi, benar. Ini padahal mungkin ini masa transisi era new normal ya. Benar. Dari kemarin PSBB yang sepi, sekarang dibuka lagi. Itu pun sudah full ini malam minggu juga ini. Apalagi ya benar, kita syuting malam ini malam minggu ya. Benar. Coba yang lihat di sana, itu pusatnya bis di sana. Pusat Bis luar kota ada di sana, makanya dari sini langsung ke sini menumpuknya di sini. Oh, benar. Ayo kita social distancing juga ini perlu ini. Benar, kita harus menerapkan protokol keamanan ya. Itu demi keamanan kita semua. Ya, bukan untuk kita saja tapi buat orang-orang yang lain juga. Oke, sepakat. Ayo kita geser ke tempat yang lain. Oh, masih ada. Masih foto. Ini padahal hanya papan nama jalan ya, Ki ya. Papan nama jalan. Malioboro tertulis gitu, orang-orang pada foto semua. Ya. Semoga aja pandemi ini segera berakhir lah. Iya, benar. Karena melumpuhkan semua sendi kehidupan masyarakat. Pendidikan di Jogja itu memang nomor satu kok sebenarnya. Jadi sektor pendidikan di sini ada sekitar 100 kampus lebih. 100 kampus lebih, baik yang negeri maupun yang swasta. Ini merupakan kalau di kota-kota lain mungkin lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini. Karena di sini memang kota provinsi juga. Kota provinsi, benar. Dan orang-orang di Jogja ini rata-rata kan pendatang dari luar kota. Iya, benar. Dan masyarakat bisa buka kos-kosan, makanan-makanannya. Benar. Nah, kalau pendidikan di sini itu tidak diadakan perkuliahan, otomatis warga masyarakat juga menurut juga. Benar. Jadi bergantung pada pendidikan itu yang tinggi ya. Betul. Saya dulu ingat teman-teman kuliah saya, jadi dari Minang, dari luar Jawa, yang dari Sumatera, dari Kalimantan. Itu mereka bertahan hidup di Jogja itu dengan jualan ini, jualan baju ini. Pernak-pernik, ya, aksesoris seperti ini ya. Betul. Ya. Dan ini apa itu? Ini aja 45 Bu. 45. Berapa ini, Pak? 45. Kalau ini? Sama. Tinggal dipilih aja. Ini juga model. Juga model. Ini buat apa tuh, Pak? Ya. Kain pantai. Oh, kain pantai. Oh. Pak, ini Pak, dua. Boleh. Berapa? Itu kardingan. 30 ya? Enggak. Pas ya. Ini yang kartun banyak, Mbak. Kartun. Ada kaosnya.
Sini juga macam-macam ya Ki ya. Yang jual ya dari baju, celana, aksesoris. Benar. Ada yang buku. Oh benar, yang jual buku bekas gitu, jual beli ya Ki ya. Jual beli. Benar. Terus jimat terus segala macam. Oh iya. Pernek-pernek yang entah itu digunakan sebagai kebutuhan pokok kayak baju maupun hanya sekedar hiasan aksesoris. Nah, kita ngomong-ngomong jimat-jimat nih Ki ya. Ya, Hubungan dengan channel kita juga. Ya. Apa sih makna Malioboro ini terhadap spiritual? Ya. Jadi kita diminta untuk selalu merenungkan hal-hal yang ada di dalam diri kita melalui apa yang ada di luar diri kita. Jadi sebenarnya yang ada di luar kita ini adalah representasi dari apa yang ada di dalam. Satu contoh begini, kita mengatakan kalau di luar diri kita ada sesuatu yang tidak menarik, tidak disukai kita, itu sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Oh benar. Sebenarnya yang bermasalah itu adalah hati kita. Makanya kita harus senantiasa introspeksi, kira-kira begitulah. Benar. Semua itu tergantung dari kita sendiri ya. Tergantung dari niat kita. Jadi wali itu orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri, benar. Sehingga dunia luar mengikuti diri kita, kira-kira begitu. Wah, ini ada banyak kayak belangkon ya. Jadi baju-baju tradisional semua masih ada di sini Ki. Benar. Walaupun di zaman milenial ini kan, tetapi budaya tetap harus dijaga. Benar. Biar tidak hilang jati dirinya. Benar. Repotnya kalau orang Indonesia sekarang misalnya kita hanya berorientasi pada dunia luar. Benar. Sementara yang namanya budaya kita berbeda dengan mereka. Sangat berbeda. Benar. Misalnya kita yang beragama Islam mungkin sholat gitu ya. Iya. Pakai sarung. Ya itu budaya Indonesia gitu. Benar, itu memang khas Indonesia. Khas Indonesia. Jadi sarung kalau kita tahu di Nusa Tenggara Barat misalnya, itu juga menggunakan sarung meskipun mereka tidak untuk sholat sebenarnya gitu. Jadi budaya sebenarnya. Ya. Kalau di Arab misalnya kan Koko pernah ya ke Arab sana. Ke Arab Saudi, ke Mekah. Justru kan mereka nggak pakai sarung ya. Nggak pakai sarung, kita pakai celana panjang. Ya. Betul. Jadi benar-benar sarung itu hanya ada di Indonesia Ki, benar. Hanya di Indonesia. Benar. Makanya sebenarnya sarung itu budaya asli Indonesia. Benar. Sate ya, khas Malioboro. Iya. Jadi ada Oleh-oleh. oleh-olehnya. Jadi ada Makanan. telurnya ya. Iya, telur. Telur boleh. Jadi makanan. Gimana rasanya? Mantap. Enak. Mantap. Makanan pinggir jajan kayak gitu selalu paling Pedas banget. Pedas banget. Ini mantap, nggak pedas. Rasanya gurih, nikmat. Jadi ada dua rasa aja. Rasa daging, rasa pedas. Makannya enak. Semuanya di Jogja aja ya. Jajan pinggir jalan itu selalu the best. Ada di Jogja. Bakarnya kering, lumayan di Jogja aja ini. Ini sate telur apa telur puyuh? Telur puyuh. Ini nggak ada di Sidoarjo guys ya. Pedas pasti cuma pedas. Ayo, mau mana di Sidoarjo? Mana di Jogja ada sih. Ada. Ini lomboknya, ini lombok.
Oke, jadi setelah kita jalan-jalan di sini memang lumayan rame walaupun pandemi gitu, makanya saya bilang tadi di sini tuh kapanpun dan waktunya tuh kapanpun juga nggak bakal pernah sepi teman-teman. Soalnya Malioboro ini bukan tempat sebagai ekonomi Jogja kan, tetapi di sini tuh juga merupakan tempat budaya di mana orang-orang pasti akan selalu datang walaupun nggak mampir ke Jogjanya. Jadi Malioboro itu memang sangat ikonik sekali di Jogja. Kita bisa belanja banyak baju, jajanan pasar, ya kayak gini-gini nih, kita belanja minuman kayak gini, terus kita beli snack-snack kayak gitu. Terus kita dan satu lagi banyak sekali kayak semacam budaya-budaya kayak semacam batik kayak gitu kan. Jadi benar-benar mereka mempertahankan budaya banget di sini dan gayanya tuh nggak terlalu modern. Jadi benar-benar bergaya tradisional. Benar-benar menjaga tradisi Indonesia. Itu yang paling saya suka dari Malioboro karena mereka tidak berkembang mengikuti ekonomi teknologi zaman sekarang. Mereka selalu stay pada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Saya rasa itu saja dulu dari saya setelah kita meliput Malioboro. Jangan lupa kalau misalkan kalian ke Malioboro harus tetap melakukan protokol keamanan COVID karena memang kita saling menjaga sesama, kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain juga. Terima kasih telah menonton teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe. Terima kasih teman-teman, bye bye.